share pagi ini juga. Terima kasih buat senyuman manisnya ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur pagi ini saya bisa berdiri di tempat ini. Saya barusan ngomong ini benar-benar ini ya, nggak pakai tipu-tipu istilahnya. Maksudnya benar-benar kita bisa berdiri, kita bisa ada beribadah secara onsite itu benar-benar anugerah banget gitu ya. Karena jujur waktu saya operasi tahun kemarin sama tahun ini, jadi menutup tahun dan membuka tahun, saya ditemani dengan ya seperangkat alat operasi, bukan seperangkat alat sholat ya. Itu benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan dan saya juga tidak mau ulang lagi sih ya ke depannya. Nah singkatnya ya kan tadi kan dibilang saya udah bolos nih 2 bulan gitu ya. Cuma kalau ceritain 2 bulan itu gimana, nanti takutnya saudara-saudara kelaparan nanti ya. Nah jadi saya ceritain sih katanya bersyukur waktu sehabis acara Natal umum ya, itu sebenarnya saya udah agak kurang enak badan gitu. Cuma saya pikir karena kecapean aja gitu, karena persiapan dan lain sebagainya, latihan. Kemudian Rabu juga saya masih ada acara potluck di komunitas di kantor gitu ya. Nah itu saya udah ngerasain sakit tuh, gak enak perutnya. Cuma saya masih berpikir mungkin karena ini mau haid gitu ya, datang bulan gitu. Jadi saya keesokan harinya langsung otomatis ke dokter obgyn gitu, ke dokter kandungan. Ternyata singkat cerita pas dicek itu baik-baik aja, nggak ada suatu yang bermasalah di kandungan saya. Tapi setelah dikasih obat nyeri pun itu 3 macam ya, oral, anal, dan bahkan udah sejenis morfin, itu nggak mempan di saya sampai sakit banget. Akhirnya saya dirawat inap di USG 4D, nggak bisa kelihatan karena perut saya sudah ini ya buncit, udah kayak orang hamil gitu, karena saking isinya gas nggak bisa keluar, itu nggak kelihatan di USG. Akhirnya satu-satunya cara harus di CT scan. Jadi besok CT scan, pas dicek ternyata bukan kandungan yang bermasalah tapi justru ususnya. Jadi ususnya itu udah bengkak kayak ini aja, ngelambrek gitu ya, udah kayak doyong gitu kan. Nah akhirnya kata dokternya, wah ini harus segera ditindak. Wah maksudnya tindakan nih apa nih? Saya pikir kan masih bisa pakai obat. Udah nggak bisa, ini harus segera dioperasi. Waduh, saya udah di otak saya ini operasi kayak apa ya. Terus dokter nanya ke saya, ibu operasi terakhir kapan? Saya nggak pernah operasi, dokter selalu ngakhirin, saya kebetulan masa mau jadi operasinya karena usus. Iya dok gitu kan. Nah singkat cerita, esokannya saya langsung dicek, cek lab dan lain sebagainya untuk kesiapan operasi, dioperasi. Dan itu operasi pertama itu ya cukup ini ya, maksudnya karena pengalaman pertama. Jadi saya waktu selesai operasi itu saya sempat bilang, Tuhan kalau mau kasih saya masih hidup ya Tuhan kasih saya kekuatan, kalau enggak ya udahlah Tuhan gitu ya. Saya udah, karena itu benar-benar sakit sekali. Kalau mungkin ya buat yang para ibu-ibu pernah ngelahirin, itu sakitnya udah lebih-lebih lagi, karena itu saya harus nahan dingin, saya harus nahan sakitnya jahitan, dan saya harus nahan ini batuk karena saya dipasang selang dari hidung nembus ke sini untuk ngeluarin ini. Pokoknya saya udah kayak inilah manusia selang gitu ya waktu itu. Itu saya udah dalam hati, udahlah Tuhan pasrah gitu ya, Tuhan mau apa. Saya nggak ngeluh, nggak apa, cuma saya pikir udahlah hidup saya juga punya Tuhan, Tuhan mau ngapain juga itu terserah Tuhan gitu ya. Udah, tapi ya puji Tuhan gitu ya, operasi pertama ya berlangsung baik. Dan cuman saya kaget pas saya sadar gitu ya, kenapa ada kantong di sebelah kiri saya gitu ya. Ternyata ususnya saya itu di bypass, jadi saya belum bisa maaf kata BAB secara normal gitu tuh. Jadi memang kalau kita bilang jalan tol masih under construction nih gitu ya, belum bisa dipakai secara normal. Akhirnya intinya di bypass, dan memang jujur selama itu ya saya nggak bisa aktivitas secara normal karena maaf kata untuk BAB dan ya buang gas itu tuh tidak ada kontrolnya gitu. Jadi bersyukur Bapak Ibu ya yang pasangannya yang mungkin kadang-kadang malam suka mengganggu dengan ya buang gas atau apa, bersyukur itu tandanya masih sehat ya. Jadi saya sangat-sangat merasakan selama 2 bulan ini namanya bisa buang gas itu tuh, aduh puji Tuhan, alhamdulillah, itu bersyukur banget, sehat itu berarti ya. Jadi bersyukur dengan ya, jadi gak usah marah-marah ya kalau misalnya di rumah ada yang itu ya, ih kamu ganteng-ganteng, ya itu berarti tandanya masih sehat gitu ya. Nah singkat cerita, nah saya tanya kenapa kok ini nggak bisa langsung disambung gitu, karena ternyata
ya untuk keamanan lah, maksudnya namanya orang baru dipotong terus tiba-tiba langsung disambung kayak kain, takutnya malah robek lagi dan harus operasi ulang. Jadi akhirnya dokter bilang ini minimal paling cepat 3 bulan, berarti saya hitung kan dari Desember Maret harusnya kan. Cuman saya tuh orangnya nggak bertahan gitu tuh, maksudnya kebiasaan tiap hari tuh sana sini, maksudnya aktif gitu terus tiba-tiba kayak suruh baring gitu tuh kayak nggak betah aja gitu kan. Akhirnya ya saya coba iseng nanya nih, konsultasi gitu ya ke dokter yang dirujuk untuk penyambungan usus saya. Terus dokternya bilang ini paling cepat 2 bulan deh, tapi itu saya juga harus kolonoskopi dulu, jadi dicek dulu apakah ususnya udah siap gitu ya. Ternyata puji Tuhan setelah kolonoskopi ya semuanya sehat. Akhirnya tanggal 15 kemarin ya, setelah kita banjir ria gitu ya, tanggal 14 dan kita pesta demokrasi, itu saya langsung malamnya ke rumah sakit sempat itu Ojeng sama Cibibi juga waktu mau nyoblos gitu ya. Nah itu ke rumah sakit diantar sama ini ya, suami sama anak-anak juga. Nah besoknya langsung operasi, cuma saya udah lebih tenang karena saya ada yang pengalaman yang pertama, ya udah paling nggak saya tahu oh operasi begini gitu, jadi saya udah lebih nyiapin mental saya gitu. Saya cuma ya pokoknya doa Tuhan, pokoknya saya serahin gitu ya, maksudnya ya Tuhan yang punya hidup saya, Tuhan pengen bikin gimana ya udah terserah lah gitu ya. Udah akhirnya operasi, puji Tuhan operasi yang kedua secara rasa nyeri itu jauh lebih berkurang ya daripada yang pertama gitu ya. Cuman memang masa pemulihannya lebih panjang karena apa? Yang namanya disambung kayak jalan di aspal itu harus ada waktu buat kering dulu nih. Nah itu yang bikin lama gitu. Dan ya saya staycation, ya jangan iri ya, saya staycation 2 minggu gitu, jadi total saya sebulan gitu staycation tapi di rumah sakit gitu ya. Nah puji Tuhan ya akhirnya tanggal 26 kemarin ya Senin saya diperbolehkan pulang ya dengan masih membawa staples di perut saya gitu ya. Dan kemarin banget, di barusan Sabtu banget itu saya kontrol lagi dan dilepas staplesnya, itu anak saya sampai ngeliat gitu ya, dilepas jahitannya. Jangan ditanya rasanya gimana ya, pokoknya nano-nano gitu ya. Jadi tapi intinya pengalaman saya yang 2 bulan dan disingkat dalam waktu yang singkat ini itu yang mengajarkan saya banyak hal lah ya. Maksudnya yang pasti ya Tuhan itu baik gitu. Dan ini tanda di badan saya akan selalu menjadi pengingat saya bahwa Tuhan itu selalu baik gitu ya. Dan saya mikir ya, saya masih bisa lewat nggak nih tahun 2023 lagi waktu operasi saya yang pertama, karena rasa sakit itu saya benar-benar nggak tahan waktu habis operasi gitu kan. Tapi ternyata Tuhan masih izinkan, katanya kamu tugasnya belum selesai loh gitu mungkin ya. Akhirnya saya masih, dan saya juga bersyukur melewati 2 bulan ini. Ya saya juga menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan sih diajak nyanyi ya enggak, tapi benar-benar maksudnya ya family gitu, maksudnya ya keluarga gitu yang pada akhirnya pada saat kita di titik terendah kita, pada saat kita di titik ya kita apa sakit nggak berdaya, maksudnya keluarga lah yang menolong kita. Jadi tadi kalau dibilang ya tadi let it go atau apa, kalau sekarang lagi diam-diaman engengan gitu, diingatlah maksudnya ya ujung-ujungnya nanti kalau kita ada masalah atau apa, maksudnya bukan berarti kita nyerahin masalah enggak, tapi keluarga lah yang paling tahu kita, keluarga yang akan nolong kita gitu. Dan ya bersyukur juga ya buat suami saya yang sudah selalu siaga gitu ya selama operasi itu. Ya bersyukur gitu, bener-bener ya pasangan yang tahu luar dalam. Kenapa saya ngomong luar dalam? Karena ternyata saya baru tahu waktu operasi, sebelum operasi itu harus ada anggota keluarga yang dipanggil ya sama dokter. Ya terserah, kalau keluarganya berani dia boleh masuk ruang operasi, ini saya mau ngelakuin tindakan ini, setuju atau enggak. Tapi kalau nggak berani ya udah cukup setuju tapi di luar. Dan suami saya itu dengan beraninya masuk dan lihat itu, katanya itu usus saya udah kayak pelajaran IPA. Jadi dialah satu-satunya orang yang tahu saya luar dalam gitu, benar-benar luar dalam gitu. Dan thank you sayang buat ya supportnya sama ini. Ya buat keluarga saya juga buat keluarga CBC ya, atas doa dan supportnya saya sangat merasakan benar-benar ya kita bukan makhluk, maksudnya kita makhluk individu tapi di samping itu kita juga makhluk sosial ya, kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Dan ya sungguh
Tuhan itu baik lah, itu yang paling saya belajar. Saya nggak mau apa ya, maksudnya pada saat saya ngalamin itu saya tidak apa ya mikir aduh Tuhan kenapa saya harus ngalamin seperti ini. Enggak, saya lebih ke arah saya bertanya Tuhan mau belajar apa sih, Tuhan mau ngajar apa sama saya ngalamin ini gitu. Itu jauh lebih penting daripada kita lebih banyak bertanya kenapa toh udah kejadian juga. Ya bersyukur pagi ini ya, semoga apa yang ya saya sharingkan yaitu bisa menjadi berkat buat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi buat dukungan doanya, supportnya ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Thank you. Selamat hari Minggu, puji Tuhan, alhamdulillah.